digentayangin arwah sahabatnya sendiri selama 40 hari. Nah, kira-kira kenapa ya? Dan yang penasaran sama ceritanya, mari kita bahas. Oke guys, jadi cerita horor kali ini gue dapat dari Kak Eris nih, salah satu narasumber gue di Saksi Misteri. Jadi Kak Eris ini menceritakan pengalaman horornya yang selalu diteror sama arwah sahabatnya sendiri. Jadi Kak Eris ini punya teman dekat yang bernama Ana. Nah, mereka ini udah berteman sejak duduk di bangku SMP hingga keduanya ini beranjak dewasa. Menurut cerita Kak Eris yang sudah kenal lama dengan Ana ini adalah sosok perempuan baik-baik yang sayang banget sama orang tuanya. Nah, sampai suatu hari, ayahnya Ana ini meninggal dunia dan Ana punya masalah besar dengan ibunya. Jadi kehidupan Ana pun perlahan mulai berubah. Dia bergaul di lingkungan yang salah hingga terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang, guys. Melihat teman dekatnya seperti itu, tentu aja Kak Eris ini khawatir lah. Dan beberapa kali ia sempat meminta Ana untuk rehabilitasi sebelum makin parah. Dan untungnya pada saat itu Ana ini mau untuk direhab selama 1 bulan. Nah, tapi sayangnya setelah keluar dari rehabilitasi, Ana ini balik lagi untuk mengkonsumsi obat-obatan. Bahkan udah semakin kecanduan, guys. Hal tersebutlah yang berakibat pada hubungan pertemanannya dengan Kak Eris ini renggang. Karena pernah ada satu kejadian yang sempat bikin Kak Eris ini ngerasa kecewa dengan Ana. Jadi saat itu, Kak Eris ini minjemin handphonenya ke Ana karena Ana ini bilang dia ini lagi butuh. Nah, awalnya Kak Eris mikir kalau handphonenya itu bakal dipakai untuk nelfon atau semacamnya lah. Tapi faktanya Ana ini justru menjual handphone Kak Eris diem-diem untuk menuhin hasrat dia yang udah kecanduan obat-obatan itu. Nah, mengetahui hal tersebut, tentu aja Kak Eris ini kecewa berat lah sama Ana. Yang pada akhirnya pertemanan mereka ini berjarak selama 6 bulan. Singkat cerita, Kak Eris ini dapat kabar kalau Ana ini sakit parah sampai dilarikan ke rumah sakit. Naasnya, nggak ada seminggu nyawa Ana ini sudah tidak bisa ditolong. Habis itu dibawalah jenazah almarhumah Ana ke rumahnya. Nah, di tengah proses jenazah ini dimandikan, Kak Eris ini sempat bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Doni di rumah duka. Nah, di momen itu, Doni yang memang indigo ini tiba-tiba bilang ke Kak Eris kalau almarhumah ada di sebelahnya dan mau ngomong sama dia. Nah, mulanya Kak Eris ini nolak karena ya mereka pun udah beda dunia gitu. Sampai akhirnya Doni ini bilang kalau Ana maksa mau ngomong sama Kak Eris. Katanya ada hal yang mau disampaikan. Nah, jadi mau nggak mau Kak Eris ini mengiyakan permintaan sahabatnya itu. Dan selama proses mediasi, almarhumah Ana ini cuma bisa menangis sambil terus meminta maaf sama Kak Eris. Dan singkat cerita, sejak meninggalnya Ana, kehidupan Kak Eris ini jadi sering nggak tenang. Lantaran almarhumah temannya ini seringkali datang ke mimpi Kak Eris dan terus meneror. Awalnya di mimpi Kak Eris ini, almarhumah Ana ini cuma ngajak Kak Eris main bareng sama dia. Sampai mimpi itu selalu terjadi hampir setiap hari. Dan ada satu mimpi yang mulai bikin Kak Eris ini merasa ketakutan. Yaitu ketika sosok Ana ini meminta Kak Eris untuk bongkar kuburannya. Lalu kebangunlah Kak Eris malam itu. Nah, keesokan harinya, karena penasaran sama apa yang dimaksud di mimpi itu, Kak Eris ini coba tanya ke teman-temannya. Dan pada saat itu temannya Kak Eris ini tanya, apakah ada sesuatu peninggalan atau barang yang berkaitan sama pertemanan Kak Eris dan juga almarhumah. Nah, di situ Kak Eris ini teringat sama kalung pertemanan dia dengan Ana. Dan tanpa mikir apa-apa lagi, Kak Eris ini langsung pergi ziarah ke makam Ana dan diletakin kalungnya ke tanah kuburan Ana. Tapi guys, setelah Kak Eris ini melakukan hal itu, makin hari justru semakin dibuat resah sama gangguan Ana yang masih datang di kehidupan Kak Eris. Lantaran udah mulai merasa nggak nyaman nih, akhirnya Kak Eris ini coba keluarin keluh kesah dia lewat sebuah surat yang ia tulis untuk almarhumah Ana. Dan di hari itu, Kak Eris cuma berharap kalau arwah Ana ini bisa tenang setelahnya. Nah, menurut kalian nih, apakah arwah almarhumah Ana yang belum tenang itu ada sangkut pautnya dengan hubungan pertemanan Ana dan juga Kak Eris yang belum diselesaikan? Buat lanjutan ceritanya bisa langsung kalian dengar di YouTube-nya Lentar Malam yang thumbnailnya itu kayak gini guys.